Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Zubairi selaku pengampu mata kuliah hukum acara PIA dan teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang tata urutan persidangan PIA. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Bustomi Ahmad dengan NIM 140 dan MM.Bimantara dengan NIM 120. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke materi. Tata urutan persidangan PIA terdapat 2 tahap, yaitu tahap pendaftaran perkara dan tahap proses berperkara. Dalam tahap pendaftaran perkara terdapat 12 alur, yaitu: pertama, pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Kedua, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Ketiga, petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat 1 AIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Catatan, bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodio, cuma-cuma. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir rupiah 0,00 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM didasarkan pasal 273, 281 EBG. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodio. Perkara secara prodio ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama menjadi satu dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodio dan dalam petitumnya. Keempat, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM dalam rangkap 3. Selima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas, kasir, surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar SKUM. Keenam, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Setuju, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Kedelapan, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pemegang kas. Kesembilan, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Sesepuluh, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM. T11, petugas meja kedua mendaftar mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Ke-12, petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan
yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Selanjutnya perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan agama oleh penggugat pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita-jurusita pengganti. Pemanggilan oleh jurusita-jurusita pengganti kepada pihak penggugat pemohon dan tergugat termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan ke alamat penggugat pemohon dan tergugat termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa lurah di mana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan agama, segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang menunggu giliran sidang di ruangan khusus yang tersedia sambil menonton televisi. Dalam tahap proses berperkara terdapat 9 alur yaitu: pertama, upaya perdamaian. Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang, pasal 56 ayat 2, 65, 82. 83 UU No. 7 tahun 1989, dan selanjutnya, jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi Perma No. 1 tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara, pasal 154R.bg, dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian, akta van vergelijk. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Kedua, pembakaan surat gugatan penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ketiga, jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, pasal 158 ayat 1 R.bg. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi, tangkisan, atau rekonvensi, gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Keempat, replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya, atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban bantahan tergugat. Kelima, duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Keenam, pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim, berlangsung menurut pandangan masing-masing.
Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Ketujuh, kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Kedelapan, musyawarah majelis hakim. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia, pasal 19 ayat 3 UU No. 4 tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan, dissenting opinion. Kesembilan, putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat-tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum, tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Catatan: perkara cerai talak, masih ada sidang lanjutan, yaitu sidang pengucapan ikrar talak, dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, BAT. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.